Good morning, GBI Gracia, selamat pagi, Shalom. Shalom, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Senantiasa bersukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Sebab di dalam kekuatan Tuhanlah sukacita kita yang sejati. Mari bersama saya mengundang saudara untuk bersukacita, mengikuti kegembiraan beribadah pada pagi hari ini dengan bertepuk tangan bersama-sama. Come on, di atas kepala, semuanya, come on, clap your hands. Hey, kita nyanyi bersama-sama. Na 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 na. Make it louder. Amin, haleluya. Sekarang saya mau jemaat terlibat. Singer turunin suaranya. Saya ingin yang wanita dulu bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Come on semuanya. 1, 2, 3, sing. Na na na. Yes. Haleluya. Oh yes Lord. Sekarang yang pria tepuk tangan, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tepuk tangan untuk Anda semua yang di bawah, tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Sekarang yang di atas sama-sama, boleh tepuk tangan di atas kepala, come on. Yang di atas sama-sama tepuk tangan, sekarang nyanyikan na 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 semuanya. Come on, say na 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 na. GBI Gracia, one more time. Na 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 na. Hey, semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Haleluya. Semuanya bersukacita, come on. Bersorak-sorai, angkat tanganmu, katakan, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Come on, sing, say. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, mensyukuri. Mari berdoa bersama-sama. Tempat bagiku, Bapakku, setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tetap bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Nama Tuhan ditinggikan. Angkat tanganmu, katakan, come on, sing. Mensyukuri. Amin. Baru tiap hari, yeah. Bersyukur
Tuhan kita yang baik. Haleluya. Yes. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin. God is good. And all the time. Come on. Tetap bertepuk tangan di atas kepala. Woo. Haleluya. I wanna hear your voice lyric. Come on. Come on, sing. Cause you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good. Amen. And your mercy endureth. One more time, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Come on, sing it. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, our Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good, so good, so good, yeah, yeah, yeah. Mari coba Tuhan saja katakan, Lord, you are good. And your mercy, yes, amen. Lord, you are good, say. One more time, one more time. Lord, you are good. Take and your mercy forever. Hallelujah. Sama-sama katakan, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, my Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, yeah, you are good. Bertepuk tangan bersama-sama, come on. Yang percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Bersama-sama sorakan, God is good all the time. One, two, God. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time and all the time. Yeah. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. Coba Tuhan saja, musik louder. You are good, come on sing. One, two, you are good. Amen. Haleluya. Woo. Udah denger jemaat nyanyi? Udah denger jemaat nyanyi belum? Belum. Udah denger jemaat nyanyi belum? Udah denger jemaat nyanyi belum? Belum ya? Kita belum mendengar saudara menyanyi sama-sama sekali lagi. Saya ingin yang bersemangat pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan berkatakan, woo! Come on, one, two, you are the... Yes, hallelujah. Woo! Make it louder, you are the... Musik memuji Tuhan. Woo!
menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Katakan, we worship you my Lord Jesus. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. Yeah, yeah, yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, who you are, who you are. Katakan sekali lagi, katakan, you are Sekali lagi Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya mau yang bersukacita memberikan tanda kepada saya, bertepuk tangan di atas kepala. Come on, come on. Semuanya, sampai semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Woo! Rejoice in the Lord, and again I say, rejoice in the Lord, and again I say, one more time, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say. Bertepuk tangan bersama-sama, come on. Woo! Berbahagialah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Woo! Come on, sing. Come bless the Lord, come bless the Lord, journey to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, He made it. One more time, come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord, journey to worship and bless His name, His holy name, He made it. All that men be praising, all that men would praise Him. 1, 2, 3, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, semua yang katakan come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord, journey to worship Christ and bless His name, His holy name. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord, journey to worship. Amen. His holy name, He very is good. All that when we praise Him, all that when we praise Him. 1, 2, 3, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, tepuk tangan yang paling kuat bagi nama Tuhan Yesus. Tetaplah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber segala sumber yang paling sempurna.
di dalam kesejahteraan, di dalam kedamaian. Terpujilah namamu Tuhan. Kami memberkati namamu dengan ucapan syukur kami. Kami memberkati namamu Tuhan dengan puji-pujian kami. Sebab daripadamulah Tuhan kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan GBI Gracia sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk kembali saudara. Haleluya. Hidupku dalam tanganmu, bagaikan mentari pagi. Kasihmu hangatkan jiwaku, walau cobaan datang tetap percaya, bukan sekedar wacana. Kau tunjukkan besarnya cintamu padaku, kasihmu yang selalu menyertai hingga akhir hidupku. Burung-burung di udara tak menabur dan tak menuai, tetap Tuhan pelihara. Aku jauh melebihi itu, walau cobaan datang menerpa, ku tetap percaya, bukan sekedar wacana. Kau tunjukkan besarnya cintamu padaku, kasihmu yang selalu menyertai hingga akhir hidupku. Ku tetap setia
Kita beri tepukan tangan untuk teman-teman kita yang barusan mempersembahkan sebuah lagu. Itu adalah ciptaan dari karya dari, boleh maju ke depan? Iya, tolong diceritakan tadi lagu apa dan ini dari departemen mana nih, persilakan. Saya mewakilkan dari Departemen Respect. Pencipta lagunya ada di belakang dengan Koko Edward. Ini adalah dari komunitas Respect. dari Respect ya. Jangan malu-malu. Oke, ini ada dari Respect ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya punya anak-anak muda yang belum tergabung dalam satu komunitas yang berkegiatan positif, silahkan bujuk mereka, rayu mereka untuk bergabung bersama-sama dengan Respect karena ada teman-teman yang cukup asyik katanya ya. Ada mereka cukup untuk membantu mereka. Saya percaya bahwa di masa muda mereka membutuhkan komunitas, mereka membutuhkan sebuah komunitas yang positif yang bisa menjadi support system yang baik. Saya percaya jika Bapak Ibu memiliki anak-anak yang seusia saya bukan, saya masuk nggak? Oh, nggak masuk juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Respect. Baik, berapa banyak saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh bertepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, puji nama Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang hebat, yang kuasanya, kedahsyatannya lebih segalanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya rindu jemaat saja mengatakan lagu ini bersama-sama dari depan dengan suaramu sampai terdengar oleh telingamu. Kita sedang memuji nama Tuhan. Katakan, ku hidup. Amin Tuhan. Dan inilah yang kami katakan Tuhan. Amin Yesus. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Katakan dengan iman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi bangkitkan imanmu dan katakan, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang besar. Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, di tengah dunia yang sedang bergoncang, kami dapat tetap tinggal tenang karena kami percaya kami punya Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan lapar dan haus akan firman-Mu. Karena kami menyadari di tahun yang baru ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Anugerahkan telinga seorang murid kepada setiap kami. Sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan berikan kepada kami hati seorang hamba untuk kami taat melakukan setiap firman-Mu. Singkapkan mata rohani kami sehingga kami dapat melihat keindahan dan keajaiban dari firman-Mu. Urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, menyampaikan firman Tuhan secara singkat, sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, pulang tidak sama seperti kami datang. Setiap kami pulang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, kami persilakan Engkau untuk mengambil alih pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Dan setiap kita yang siap dilawat oleh firman Tuhan, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Gracia Worship yang sudah melayani. Kita kasih tepuk tangan sebagai apresiasi kita. Sungguh luar biasa. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Om, Tante, teman-teman anak muda yang saya kasihi. Shalom. Saya pagi hari ini sangat bersuka cita bisa kembali berada di keluarga rohani saya di GBI Gracia Blue Green di tempat ini. Saya Kris Suhartono sangat-sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara semua di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya percaya ini semua karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Amin. Ya, dan dalam kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan juga selamat tahun baru Imlek, Kyong Hee Fachai, Angpau Nala ya. Enggak saudara ya. Kyong Hee Fachai, dan saya berdoa biarlah di tahun yang baru ini kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan
semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan tim penggembalaan yang ada di tempat ini untuk kepercayaannya buat saya melayani Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan sukacita saya hari ini benar-benar menjadi penuh. Karena tadi kita sudah mendengar sebuah lagu yang begitu indah, ya, lagu Bukan Sekedar Wacana yang diciptakan oleh anak muda kita, Edward Fred Santoso, ada di belakang sana, diaransemen dengan baik, luar biasa oleh Yusak. Sejak saya menerima demo, sejak pertama saya mendengar lagu itu di GFC, Gracia Family Cell secara online, saya udah sangat tersentuh dengan lagu itu. Dan setelah mendapat demo dari Yusak, setiap pagi saya mendengarkan lagu itu, saya sangat diberkati dengan lagu Bukan Sekedar Wacana. Saya berdoa biarlah lagu ini bisa dinyanyikan secara rutin di ibadah di tempat ini, dan juga berdoa lagu tersebut bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan oleh karena itu pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya angkat, judulnya saya beri sama dengan judul lagu tersebut, Bukan Sekedar Wacana. Apa sih yang dimaksud dengan bukan sekedar wacana? Banyak orang, khususnya di antara anak-anak muda, pasti suka mendengar istilah, itu mah cuma sekedar wacana. Maksudnya apa? Banyak anak-anak muda khususnya punya ide-ide yang brilian, punya rencana yang hebat, ya, punya ide, punya rencana, punya resolusi memasuki tahun baru, niat-niat baik yang luar biasa. Tetapi sayang seringkali ide, rencana, niat-niat baik tersebut tidak dikerjakan, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak tercapai, ya. Seringkali ide yang brilian, seringkali rencana yang bagus, ya, seringkali niatan yang baik, yang begitu mulia, itu cuma ada di perkataan doang. Makanya seringkali kita mendengar, itu mah cuma sekedar wacana, ya, itu mah cuma di ngomongnya doang. Kalau bahasa Ibraninya bilang, itu mah cuma kong taifa, katanya saudara. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang bukan sekedar wacana. Tuhan yang setia, yang pasti akan menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini, Yeremia 29 ayat ke-10 dan ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ke-11, ayat ke-10 saya bacakan terlebih dahulu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi ini firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan untuk umat pilihannya di pembuangan di Babel. Umur manusia menurut Alkitab berapa saudara? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata, apabila satu generasi, ya, dari manusia, dari umat pilihan Tuhan sudah berlalu di Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia menulis firman Tuhan ini di Yerusalem. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata, setelah satu generasi dari bangsa Israel berlalu di Babel, Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Ayat 11 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. GBI Gracia 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Inilah firman Tuhan kepada umat Israel di pembuangan di Babelonia. Di saat mereka sedang berada dalam masa yang sukar, ketika mereka hidup dalam tekanan yang berat, ketika mereka mungkin hidup di dalam kesesakan dan keputusasaan, Tuhan kembali mengingatkan kepada umat pilihannya, kalau rancangan Tuhan untuk mereka bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pagi hari ini firman yang sama juga diperuntukkan untuk setiap kita, umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal.
di tengah inflasi yang sedang terjadi, di tengah bayang-bayang ketakutan resesi, di tengah masa yang para ekonom bilang akan masuki tahun yang gelap, di tengah tekanan akan kebutuhan hidup, di tengah mungkin pergumulan kita, di tengah keputusasaan kita, firman yang sama juga diperuntukkan untuk setiap kita pagi hari ini. Rancangan Tuhan untuk hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Rancangan damai sejahtera. Di dalam bahasa Inggrisnya the plan to prosper you. Rencana untuk mensejahterakan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pagi hari ini memasuki tahun 2023. Ayo kita jalani tahun 2023 bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, tetapi jalani tahun 2023 dengan optimisme, dengan iman bahwa rancangan Tuhan untuk hidup kita di tengah masa sukar sekalipun adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini bukan sekedar janji yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab dengan jelas katakan Tuhan yang berjanji adalah pribadi yang setia. Di dalam kitab Ibrani jelas Alkitab katakan bahwa Tuhan mengikatkan dirinya kepada janjinya, sehingga janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan bukan sekedar wacana, janji Tuhan bukan sekedar ide, bukan sekedar planning, bukan sekedar perkataan, tetapi janji Tuhan iya dan amin dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara tidak percaya, kita kembali kepada Yeremia 29 tadi. Sejarah mencatat, ya, kalau firman Tuhan yang disampaikan dalam Yeremia 29 tadi ditulis sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Israel kalah, bangsa Yehuda kalah menghadapi Babel dan dibuang ke Babilonia. Dan saat itu di tahun 597 Sedekia diangkat menjadi raja. Firman Tuhan yang barusan kita baca ditulis tahun 597 sebelum Masehi. Dan apa yang terjadi saudara? Bangsa Babel yang begitu kuat ternyata dapat dikalahkan. Tuhan membangkitkan sebuah bangsa yang lebih kuat, yaitu bangsa Persia. Dan di tahun 538 sebelum Masehi, Kores Agung yang mengalahkan Babel mengeluarkan perintah, mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya pada tahun 520 sampai dengan 515 sebelum Masehi, kepulangan orang Yahudi terjadi. Mereka pulang dari Babilonia, dari Babel, menuju ke Yerusalem. Simple matematik, 597 kurang 520 berapa saudara? Halo? 77. 77 sampai dengan 82 tahun. Satu generasi sudah berlalu di tanah Babilonia. Artinya apa? Firman Tuhan yang baru saja kita baca, Yeremia 29 ayat yang ke-10, sudah Tuhan genapi untuk umat pilihannya. Dan pagi hari ini saya percaya, firman Tuhan yang baru saja kita baca, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan sekedar janji, pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang mau mengalami penggenapan janji Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Semua mau? Amin, saudara. Pertanyaan kita pagi hari ini, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita? Sederhana, rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Ya, Tuhan memegang kendali atas situasi, atas keadaan, atas setiap guncangan yang terjadi di setiap kita. Dan hidup kita aman karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Bagaimana Tuhan memegang kendali atas hidup kita sehingga kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan? Mari kita lihat, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Yeremia 29. Kita tidak akan jauh dari sana. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah.
ternyata di tengah masa yang sukar, di tengah tekanan yang berat yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan memberikan instruksi-instruksi kepada mereka untuk mereka kerjakan. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 5 sampai 7 ada beberapa instruksi saya catat. Tuhan minta bangsa Israel mendirikan rumah di Babilonia untuk mengusahakan kebun, untuk mengambil pasangan hidup, ya. Dulu Tuhan minta aja, apalagi sekarang buat teman-teman yang muda belum punya pacar, ayo ambil pasangan hidup dari Tuhan, ya. Kemudian apa? Tuhan juga minta mereka untuk beranak cucu, kemudian untuk mencari dan memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Nah, ini yang saya suka, saudara, ya. Cariin pasangan hidup buat teman-teman yang masih single, ya, untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota. Lihat, sekalipun di tengah masa yang sukar, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang berat, ternyata Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Amin. Pagi hari ini, di tengah resesi, inflasi, yang para ekonom katakan tahun ke-8, Tuhan kita yang sama Yesus Kristus juga rindu untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di tahun 2023 ini. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita, untuk kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-8, Alkitab dengan jelas katakan, "Aku," kata Tuhan, "hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh." Ya, Tuhan rindu untuk mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, baik melalui firman Tuhan, baik melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, baik melalui pemimpin-pemimpin rohani kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Peneguhan demi peneguhan, Tuhan kita rindu untuk menunjukkan jalan kepada kita untuk kita tempuh. "Aku hendak memberi nasihat," kata Tuhan, "mataku tertuju kepadamu." Tuhan adalah gembala yang rindu untuk menunjukkan jalan untuk setiap kita. Yesus dengan jelas katakan, "Akulah gembala yang baik." Ya, gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Daud di dalam Mazmur 23, ketika hidupnya mengalami krisis demi krisis, pergumulan demi pergumulan, kebuntuan demi kebuntuan, Daud katakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ia menuntunku ke air yang tenang. Daud dengan sadar di tengah krisis kehidupannya, Tuhan tetap akan menunjukkan jalan kepada Daud untuk menemukan air yang tenang. Pagi hari ini, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah masa yang sukar, di tengah tahun 2023 yang dikatakan akan menjadi tahun kekelaman, Tuhan kita Yesus Kristus juga akan menuntun setiap kita untuk menemukan kesempatan demi kesempatan baru untuk kita jalankan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Pagi hari ini, coba cari, coba temukan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin di dalam bisnis, Tuhan ingin saudara untuk berinvestasi, untuk mengembangkan bisnis, buka cabang yang baru. Di dalam pekerjaan mungkin Tuhan ingin saudara mengambil satu tanggung jawab yang lebih besar, ya. Di dalam pelayanan mungkin Tuhan meminta saudara untuk membuka pelayanan-pelayanan yang baru sehingga pelayanan dalam kehidupan saudara semakin berdampak. Mungkin Tuhan juga meminta saudara untuk berani mengambil tanggung jawab lebih di gereja Tuhan di tempat ini. Cari tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk tahun 2023. Sekalipun di tengah masa yang sukar, selalu ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat anak-anaknya. Saya gak bisa lupa tahun 2020 ketika pandemi, kemudian gereja tidak bisa beribadah onsite. Komsel tidak bisa datang untuk berkumpul secara onsite, ketemu fisik. Ada sekelompok anak-anak muda yang menamakan dirinya Sing Project. Mereka punya satu panggilan dari Tuhan untuk mengadakan webinar demi webinar untuk anak-anak muda, saudara. Simple, mengadakan webinar dengan tema-tema yang menjawab kebutuhan anak muda saat itu, ya. Berbicara tentang insecurity, berbicara tentang gambar diri, luka batin, berbicara tentang bagaimana Tuhan akan mengembangkan
setiap potensi yang ada dalam diri mereka. Dan ternyata sekalipun di tengah pandemi 2 tahun, ya 2020, 2021, 2022, ketika saya banyak mendengar komsel-komsel di gereja-gereja, bukan di gereja ini saudara, di gereja-gereja mengalami kelesuan, justru Sing Project mengalami peningkatan. Banyak anak-anak muda yang datang kepada Tuhan. Ya, saya juga pernah mendengar kesaksian seorang ibu rumah tangga saudara, punya beberapa anak remaja, ya hidupnya nyaman sebagai ibu rumah tangga, nggak usah kerja, semua kebutuhan dipenuhi oleh suaminya. Tapi apa yang terjadi? Satu ketika suaminya meninggalkan istri dan anak-anaknya, sehingga si ibu yang tadinya hidup dalam zona nyaman harus urus anak dan mencari pekerjaan untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Tidak mudah, selama ini nggak pernah kerja, selama ini nggak pernah usaha, tiba-tiba ditinggal oleh suaminya. Tetapi di masa yang sukar, sang ibu tetap mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menunjukkan jalan. Bagaimana? Dia yang nggak pernah kerja, yang nggak pernah bisnis, nggak pernah dagang, bisa urus anak dan menghidupi anak-anak yang masih remaja. Di satu ketika ibu ini di dalam kesukaran dan pergumulan hidupnya, datang ke komsel saudara. Ketua komselnya bisa tiba-tiba bilang, "Bu, ibu kan suka bawa bakmi ke komsel." "Iya, bakmi ibu enak loh. Coba deh ibu buka toko bakmi, mulai dagang bakmi, pasti laku." "Ah, masa sih Pak?" "Iya, coba aja." Si ibu berdoa kepada Tuhan dan singkat cerita, ibu ini mengambil keputusan, kenapa nggak dicoba? Dia mulai dagang bakmi saudara, pagi-pagi bangun ya, belanja untuk masak bakminya, urus anak sekolah ya. Kemudian setelah anak-anak sekolah dia mulai buka toko bakminya, masak bakmi. Setelah toko selesai harus cuci piring, jemput anak sekolah dan sebagainya. Sebuah kehidupan yang tidak nyaman. Capek iya, lelah iya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sang ibu mengikuti tuntunan Tuhan, usaha bakminya diberkati oleh Tuhan. Tahun berjalan dan saat ini sang ibu sudah bisa kembali hidup dengan baik, nyaman. Anak-anaknya sekolah di luar negeri karena mengikuti tuntunan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saya berdoa setiap kita di tempat ini. Cari tuntunan Tuhan untuk saudara. Mungkin hari ini Tuhan meminta saudara untuk mengembangkan usaha. Mungkin hari ini Tuhan meminta saudara untuk lebih lagi punya waktu dengan pasangan, dengan suami, dengan istri. Mungkin hari ini Tuhan meminta saudara untuk meninggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Cari tuntunan Tuhan untuk kehidupan saudara. Keluar dari zona nyaman. Ya, jadilah produktif, kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya 2023 kita akan melihat Tuhan akan menggenapi rancangan damai sejahtera akan menjadi bagian dari saudara dan saya. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeremia 29 ayat 8 dan 9. Pertama, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yeremia 29 ayat ke-8 dan ke-9, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tuhan katakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu, apa saudara? Diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan apa saudara? Janganlah, 2 kali kata janganlah sudah Tuhan katakan. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu demi namaku. Kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ternyata Tuhan bukan saja menunjukkan jalan yang harus ditempuh, tetapi juga Tuhan menutup pintu-pintu akses ke jalan yang seharusnya kita hindari. Ya, Tuhan menutup pintu-pintu jalan yang harus kita hindari. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak pemikiran yang sepertinya bagus, sepertinya baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi belum tentu membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Tetapi belum tentu membawa kita kepada rancangan Tuhan yang sempurna untuk hidup kita. Banyak pilihan, tetapi kita harus hati-hati.
ketika pilihan-pilihan tersebut justru menjauhkan kita dari rencana Tuhan buat hidup kita, maka Tuhan akan menutup pintu-pintu akses untuk ke jalan tersebut. Ya, mungkin hari ini ada tawaran bisnis yang begitu menggoda, ada tawaran investasi yang sepertinya menarik, tetapi belum tentu baik. Ya, mungkin hari ini ada pekerjaan yang memberikan imbalan yang besar, tetapi mengambil resiko yang besar. Belum tentu baik, belum tentu Tuhan izinkan kita untuk mengambil pekerjaan tersebut. Mungkin hari-hari ini banyak orang di dunia katakan, ya suami istri kalau udah gak cocok, kayaknya bercerai lebih baik. Ya, saya ingin katakan, Tuhan tidak ingin kita bercerai. Desain Tuhan untuk pernikahan kita itu seperti batu permata, semakin hari semakin bertambah indah, bertambah berharga. Hari ini hati-hati dengan begitu banyaknya tawaran yang sepertinya baik, yang kelihatannya menarik, tetapi belum tentu berkenan di hati Tuhan. Jelas di dalam Amsal 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangkal orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pagi hari ini, ketika kehidupan kita ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu, kalau hambatannya banyak, sadarilah, mungkin Tuhan sedang melindungi kita, menutup pintu akses ke jalan yang salah. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Saya gak bisa lupa akhir tahun 2020 yang lalu. Di Instagram saya, di Instastory saya banyak melihat teman-teman yang saya follow, Instastory-nya itu banyak keluarin angka-angka yang saya sendiri juga gak ngerti. Apa sih ini angka-angkanya banyak saudara. Buy, sell, saya nggak ngerti. Biru, ada merahnya dikit, ya kan? Saya nggak ngerti. Tapi di awal 2021 itu semakin banyak, ya. Saya mau tahu apa sih? Jadi saya coba pelajari. Ternyata mereka trading forex, saudara, valuta asing, ya. Jadi jual euro ke USD sekian, untung sekian, ya. Beli ini untung sekian. Kemudian mulai saudara, ada yang tulis solusi keuangan terbaik di masa pandemi. Wah kayaknya menarik juga. Saya lihat teman saya liburan di hotel mewah di Bali di zaman pandemi loh saudara. Bilangnya apa? Terima kasih robotku katanya. Kami bisa liburan satu keluarga di Bali. Waduh kayaknya pengen juga saudara. Saya jadi mulai belajarin, oh ternyata trading forex mereka dengan menggunakan robot katanya. Terus saya lihat lagi, ya setiap hari saudara bisa untung 1.000 US dollar, kalau weekend 2.000 US dollar, kemudian mereka tulis, thanks God is Friday, cuan katanya saudara. Waduh saya jadi tertarik saudara. Jadi saya telepon teman saya, satu orang teman saya bilang, kita ketemuan dong, saya mau tanya tuh yang kamu investasi apa sih? Oh ya boleh. Singkat cerita kita ketemu di awal Januari 2021. Dia jelasin ke saya robot trading dan sebagainya. Saya bilang kamu setiap hari bisa dapat kurang lebih 2.000 US dollar. Ini investasinya berapa? Ya nggak banyak sih kok, 100.000 US dollar. Langsung batuk saudara. 1.600.000 saya bilang, saya hitung-hitung, waduh berat juga ya. Tapi saya juga pengen sih tiap hari nggak usah kerja dapat 20 juta saudara. Saya bilang oke deh gini, ya saya belum ada dananya tapi nanti kalau saya udah ada dana nanti saya masuk. Oke kok, di otak saya saat itu simple saudara. Saya ngarepin rumah saya di Jakarta laku terjual. Dan saya udah bilang istri nanti kalau udah kejual dananya kita investasikan di sana ya. Ini untungnya besar loh. Oh ya bisa berapa? Masuk 1,6 miliar. Sehari bisa dapat 20 juta. Jadi dengan kalkulator saya saudara, hitungan saya simple. Kurang lebih 8 bulan saya bisa balik modal. 1 tahun saya taruh uangnya di sana, 8 bulan balik modal, 4 bulan saya bisa beli mobil idaman saya di Australia saudara. Wah ini bagus investasi. Tapi apa yang terjadi saudara? Rumah saya di Jakarta kagak laku-laku saudara. Gak ada yang berminat untuk beli. Ada orang datang, ya ini, ya itu, selalu gagal. Saat itu saya gak ngerti, kenapa ya, kok gagal terus. Tapi setiap hari saya lihat, saya makin ngeces,
ngelihat keuntungan yang mereka dapat. Pengen saudara. Sampai saya akhirnya bilang, udahlah gak usah masuk segitu banyak. Uang yang ada kita masukin dulu aja. Mungkin sedikit demi sedikit, yang penting kita dapat cuan dulu. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya juga gak ngerti. Setiap bulan selalu ada aja pengeluaran yang di luar dugaan. Gak ada uang kontan, gak ada uang tunai, lebih buat diinvestasikan. Sampai saat itu pun saya masih gak ngerti. Saya terus berdoa, Tuhan saya mau investasi. 1 tahun, bisa balik modal, bisa beli mobil idaman. Gak ada jawaban saudara. Sampai akhirnya tahun 2021, sekitar bulan September saya kembali ke Jakarta. Tanpa sengaja, saya ketemu mantan pacar saya waktu SMA saudara. Sama suaminya. Jadi saya ketemu dia, saya bilang, gimana kabar? Baik, gini. Setelah ngomong basa-basi dengan dia, terus tiba-tiba mantan SMA saya itu bisa tanya saya, Chris, kamu ditawarin investasi forex gak? Oh iya, saya bilang, robot trading ya? Iya, wah ditawarin. Saya bilang, bagus loh, bisa cuannya gede, cepet dapat duit. Saya bilang, saya sih pengen ikutan. Saya tanya dia, kamu mau ikutan gak? Jawabannya benar-benar nohok saudara. Dia bilang apa? Bego lu. Hah? Bego? Kaget saudara. Di SMA diselingkuhin, ya kan? Diputusin. Sekarang dibilang bego lagi saudara. Aduh, saya kaget. Kenapa ya? Dia bilang, Chris, pikir ya, mana ada sih cari duit begitu gampang? Kalau cari uang begitu gampang, di dunia ini nggak ada yang miskin. Saya pikir bener juga ya. Terus jadi udah, itu mah bohong, scam, udah nggak usah ikut. Saya masuk ke mobil, hati masih panas, dibilang bego saudara. Ya. Tapi saya pikir dia ngomong ada benernya juga ya. Apa ini jangan-jangan Tuhan sedang berbicara kepada saya? Karena saya udah begitu mengeraskan hati saya berbulan-bulan berharap untuk sebuah investasi yang gak jelas. Saat itu saya baru terbuka pikiran saya. Ini jangan-jangan gak benar. Ya, mungkin harus saya hindari. Mungkin Tuhan sedang menutup jalan supaya saya gak masuk ke sana. Dan apa yang terjadi saudara? Rumah saya akhirnya laku terjual di akhir tahun 2021. Namanya orang keras hati, mungkin saya juga tergolong bebal juga saudara. Duit udah dapat, Januari kita masuk. 5 Januari investasi robot trading semua di stop oleh pemerintah. Tuhan menjaga kehidupan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ingin katakan buat saudara-saudara yang saya kasihi. Ketika keinginan kita sepertinya menemui banyak hambatan, gak usah marah sama Tuhan, gak perlu kecewa sama Tuhan, gak perlu memaksakan kehendak kita. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan sedang menutup pintu akses ke jalan yang harus kita hindari. Sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita untuk kita tidak mengambil jalan yang salah. Sehingga kita tidak mencapai rencana Tuhan yang indah dan sempurna buat Tuhan. Dan ketika yang kita inginkan sepertinya menemui banyak hambatan, belajarlah untuk melepaskan keinginan tersebut. Biarlah kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Biarlah tuntunan Tuhan di atas keinginan jalan-jalan kita. Dan saya percaya ketika kita menyadari ada pembelaan dan penjagaan Tuhan buat hidup kita, rancangan Tuhan yang indah dan sempurna pasti digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Pembacaan firman Tuhan saya lanjutkan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan, apa saudara? Mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Di tengah masa sukar, tekanan, kebuntuan, keputusasaan yang dihadapi umat pilihan Tuhan, justru Tuhan membuka akses selebar-lebarnya untuk bangsa umat pilihan Tuhan datang kepada Tuhan. Ya, di tengah kesukaran, Tuhan rindu untuk memberikan kekuatan kepada umat pilihannya untuk tidak menyerah dengan kehidupan. Pagi hari ini,
hal yang sama juga terjadi untuk hidup kita. Tuhan bukan sekedar menunjukkan jalan buat kita, menutup pintu akses ke jalan yang seharusnya kita hindari. Tetapi yang ketiga, Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus melangkah. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah dengan kehidupan, tetapi untuk kita terus melangkah. Yesaya 40 ayat ke-29, firman Tuhan dengan jelas katakan, Dia yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di dalam menjalani tuntunan Tuhan untuk kehidupan kita, seringkali kita menghadapi tantangan, kesukaran. Sepertinya ada hambatan demi hambatan, bahkan tidak mungkin. Ya, bukannya tidak mungkin, kita juga mengalami kegagalan demi kegagalan saat kita menjalani tuntunan Tuhan buat hidup kita. Tuhan minta kita investasi, berbisnis, buka cabang yang baru. Mungkin di dalam bulan-bulan awal keuntungannya tidak seperti yang kita inginkan. Ya, Tuhan ingin kita punya waktu lebih dengan pasangan kita. Mungkin ya justru semakin banyak tugas yang diberikan perusahaan kepada kita. Mungkin kita ingin memperbaiki relationship kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Tetapi justru konflik semakin banyak terjadi di dalam keluarga kita. Di dalam menjalani tuntunan Tuhan, seringkali tantangan, kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan membuat kita menjadi lelah, menjadi putus asa dan ingin menyerah. Tapi pagi hari ini saya ingin katakan, bukan masalah terlalu besar, bukan hambatannya terlalu kuat untuk kita lewati, tetapi kekuatan manusia kita yang terlalu kecil. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, amin. Oleh karena itu Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan baik-baik saudara. Di tengah masa yang sukar, ketika kita berada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, carilah Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi segala kemustahilan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya katakan pagi hari ini, hanya dengan kekuatan ilahi, tantangan, kesukaran, bahkan kegagalan tidak akan membuat kita berhenti untuk melangkah, untuk menjalani tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai rancangan damai sejahtera Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah gambar, saudara. Boleh ditampilkan gambarnya? Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara dan saya pernah temenin anak kita atau cucu kita untuk main sepeda. Siapa yang pernah temenin anaknya atau cucunya main sepeda seperti ini? Boleh lambaikan tangan? Oh, cukup banyak saudara. Satu kesukaan saya ketika anak-anak masih balita yaitu pergi ke puncak, ya. Pergi ke puncak dan di pagi hari saya menuntun anak saya untuk naik sepeda dari villa tempat kita tinggal ke tepi danau yang indah, masih di dalam kompleks villa tersebut, saudara. Ya, saya memberikan kesempatan buat anak saya untuk mengemudikan, untuk mengendalikan sepedanya. Tetapi saya selalu berjalan di belakang sepeda anak saya. Bahkan seringkali saya harus berlari untuk mengejar anak saya. Saya memberikan arahan untuk jalan-jalan yang dilalui, supaya anak saya bisa tiba di tepi danau yang indah dan menikmati keindahan pemandangan di sana. Seringkali juga saya harus menghadang sepeda anak saya ketika anak saya mau masuk ke jalan yang berlumpur atau masuk ke dalam tempat yang semak-semaknya tinggi. Karena di situ saya tahu banyak serangga. Anak saya bisa digigit oleh serangga. Mata saya sepanjang perjalanan tidak pernah lepas dari anak saya. Bahkan saya pun selalu siap sedia untuk memberikan penghiburan atau untuk mengangkat anak saya ketika anak saya jatuh dari sepedanya.
Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mengendalikan sepeda ketika kita main sepeda seperti ini? Anak. Tetapi siapa yang memegang kendali dari dalam perjalanan tersebut? Bapak, saya sebagai Bapak. Kalau saya yang jahat aja memegang kendali atas perjalanan naik sepeda anak saya dari villa ke tepi danau, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan dalam bentuk free will, kehendak bebas untuk kita mengendalikan kehidupan kita. Tetapi mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tuhan memberikan instruksi kepada kita, tuntunan untuk jalan yang harus kita tempuh. Tuhan menutup pintu-pintu akses ke jalan yang seharusnya tidak kita lewati, yang seharusnya kita hindari. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan, pertolongan, penghiburan di saat kita lelah, di saat kita lemah, di saat kita ingin menyerah, supaya kita bersama dengan Tuhan dapat melihat rancangan Tuhan yang indah dan sempurna, rancangan damai sejahtera menjadi milik kita semua anak-anaknya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sama seperti anak saya yang tidak bisa melihat keindahan danau kalau dia mau jalan sendiri. Demikian juga dengan kita. Hanya penyerahan diri total. Total surrender to God. Yang dapat membawa kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Doa saya buat setiap kita. Tahun 2023, setiap kita sungguh-sungguh memberikan topos, ruang kendali dalam kehidupan kita kepada Tuhan untuk menuntun kita mencapai penggenapan janji Tuhan. Rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan Bapak, Ibu, dan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bukan sekadar wacana, pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, haleluya. Saya undang